padahal itu kejadian sudah 2 tahun yang lalu. Kemarin 6 bulan yang lalu dia nelpon. Assalamualaikum. Nah, Ustaz Rosyid ya? Iya. Ustaz Rosyid masih hidup ya? Loh, karena piye aku? Karena biasa ya pembatik saya itu pulang dari temu saya pulang mati lah. Pulang mati lah. Loh, ya pelanggaran dong. Oh, gue cedak tak jagur karena lewat telepon ya. Wah, bahasa apa? Jadi, lah rumah angker rumah angker itu ketika terdapat rumah angker saya cuma demikian ketika datang kita iki sudah rumah dari itu loro kabeh bar kok tak parah bisa. Gimana? Saya langsung tak jenenge nantang ya rada galak sithik, rada capang. Ya, akhirnya wahai jin yang berada di dalam rumah itu, walaupun saya nggak pernah ketemu dengan wujud kalian dan saya pun tidak berharap ketemu dengan kalian, berapapun jumlah kalian, apapun jenis kalian, berapapun umur kalian, dari manapun asal kalian dan apapun alasan kalian di rumahnya anak Adam ini, kalian tak perintahkan pergi. Tak kasih waktu 40 hari untuk kalian berkemas-kemas dan pergi dari rumah ini. Karena apa? Rumah ini itu ibadah kepada Allah. Kalau kalian di sini mengganggu, berarti kalian telah menghalangi seorang hamba Allah taat kepada Allah dan kalian menjadi tauhid, menjadi makhluk yang melampaui batas. Sudah, gimana? Kalian mau pergi, monggo pergi dengan cara yang baik, pergi karena bertobat kepada Allah, pergi karena taat kepada Allah, pergi karena takut kepada Allah. Jangan hanya takut padaku, dan takut padaku, aku lupa oleh kami. Takutlah kepada Allah. Lalu, karena anak Adam yang ada di dalam rumahnya anak Adam mulai hari ini tak suruh baca surat Al-Baqarah. Itu tahu nggak? Tak suruh baca Al-Baqarah selama 40 hari. Kalau kalian tidak pergi, kalian akan terbakar. Karena saya lebih yakin apa yang dikatakan Rasulullah, ketika dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan dan jin seperti kalian akan pergi. Artinya ketika kalian nggak pergi, kalian akan sengsara. Jole cilaka ya cilaka mencet. Begitu, Pak. Dan ternyata dengan itu argumen kata-kata kalau dulu mau paham orang di bahasaku, neng ekspresi saya ekspresi memberi peringatan kepada mereka untuk supaya tidak di rumah ini, karena rumah ini untuk ibadah. Walaupun kalian telah ratusan tahun berada di sini, namun kalau kalian mengganggu di sini berarti Anda salah, boleh. Tapi kalian tidak ganggu di sini, kamu hidup sakar menyakini orang ganggu karena dimensinya berbeda. Ya wong ya ora ngerti wujudmu, nah begitu. Kok ternyata kalian masih di sini, sing penting orang ganggu rapi. Ya wis ora apa-apa. Wong jin nyatane penduduke luwih jin kabeh ya ora ora. Tur jin ya ora kena Covid. Ya Pak ya. Dari Covid. Teko ana jin iki do maskeran apa ora. Nah, akhirnya dengan hal itu banyak terjadi laporan seminggu. Gimana? Ustaz, hari pertama itu seperti digedor. Hari ketiga seperti ada yang melempar batu. Hari keempat seperti ada hembusan angin yang besar. Habis itu merasa nyaman kan. Sekarang di mana-mana nggak merasa panas, merasa teduh, ibadah juga nyaman, nggak sakit-sakitan. Alhamdulillah. Itu semacam. Jadi kita itu punya ruang untuk berdakwah kepada mereka. Mengenal apa ini? Menetralisir rumah angker, mengenal jenis sakit baik medis dan non medis. Metode itu di dalam kitab Ibnu Qayyim boleh. Jadi Unastukum billahi dari Al-Fatihah Sulaiman antahruju wa tarakhalu min baitina. Unastukumullahu antahruju wa la tudhu abada. Lalu boleh dibacakan air
siapkan air 1 ember, lalu dibacakan Al-Baqarah total, lalu minta kepada Allah, ya Allah, hamba bertawasul dengan bacaan suratul Baqarah ini, ya Allah, yang hamba yakin dengan apa yang dikatakan oleh kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika rumah dibacakan suratul Baqarah maka setan dan jin lari darinya. Maka ya Allah, ridhoilah apa yang hamba lakukan ini, ya Allah, engkau ridhoi menjadi sebuah kebaikan dan engkau berkahi rumah kami dan engkau jauhkan dari gangguan iblis yang berlaknat dengan wasilah rupiah ini, ya Allah. Tiupkan ke air tersebut, lalu air tersebut disiram-siramkan di pojok rumah dan baca Bismillahi Allahu Akbar. Lalu sisa airnya yang 1 ember itu masih banyak, boleh untuk mandi sekeluarga, boleh ditambahi airnya, dan mandinya di luar kamar mandi, mandinya tetap pakai baju tutup aurat. Caranya begitu. Lagi, ayo. Mengenal jenis sakit baik medis dan non medis. Jadi sakit itu sebetulnya jenenge wong lara. Sakit yang berupa spiritual misalkan ya. Kalau sakit wujud gangguan jin itu, jadi jin mengganggu manusia itu ciri-cirinya banyak. Jin mengganggu manusia itu metodenya juga banyak. Jin mengganggu manusia pertama karena dikirim oleh seseorang dengan sihir. Yang kedua, karena jin itu jatuh cinta. Biasanya wong wedok-wedok ayu-ayu suge-suge nera payu rabi, bolane disenengi jin. Jin jatuh cinta, enek cah bagus kayak malah rak rabi ora payu, payune ra ngono dibujuk berpegatan. Nah ngono ku wae. Mengkone disenengi jin. Jin itu cinta, jin itu benci, jin itu dendam, jin itu dikirim oleh orang lain, dan jin itu dihadirkan, dan jin itu iseng. Jin yang dihadirkan oleh orangnya sendiri apa? Orangnya melakukan amalan-amalan di luar kebaikan, dia melakukan amalan-amalan yang batil, dia melakukan amalan-amalan syirik, sehingga jin itu menjadi akrab dengannya. Berarti dia menghadirkan. Lalu bagaimana kalau untuk meruqyah orang yang jin karena dihadirkan oleh dirinya dengan ilmu-ilmunya? Bisa kan ruqyah ta, wong ampuh wong sekti ya, dagangane gen ampuh, nek cawete ya ketok ayu, pesona ditambah, pasang susuk dan sebagainya. Itu berarti jin itu dihadirkan. Ketika dihadirkan orangnya suruh tobat dulu. Nek wis tobat lagi diruqyah. Jadi karakter jin itu ganggu manusia kuwi variasinya yo akeh. Lalu bagaimana agar tidak dicintai oleh jin? Jin kok cinta kepada manusia? Karena terpesona. Maka sunahnya mandi tidak boleh telanjang bulat. Adus ini yang kamar mandi yo aja suwe-suwe, malah ngap. Adus kamar mandi telanjang bulat nyanyi sisan. Wih, mesti jatuh cinta sih. Karena pesona suara seorang wanita itu mempesona. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi orang yang dicintai oleh jin itu apa? Dia sering mimpi. Nggih, pun sakarepe nek rada mundur berarti ketok tebak. Berarti ngarep iki sing nguni santri-santri sing kok jin. Sakit yang kena gangguan jin ya, jin itu karena memang jin itu ketika sihir pun variasinya banyak. Sihir itu ketika seseorang kena sihir itu variasinya banyak. Sihir bangkrut, sihir gila, sihir cerai, sihir cinta, sihir sakit, sihir mati. Kalau sihir sakit biasanya orang itu sakit tapi dilihat secara medis tidak ketemu. Dicek nganggo alat-alat mutak akhirin tapi juga nggak ketemu. Tapi giliran ketemu orang soleh dibacakan Al-Quran tiba-tiba dia reaksi dan tiba-tiba dia benci dengan kebenaran, benci dengan orang-orang baik. Nah itu berarti sakitnya dikarenakan gangguan jin. Kok sakit
ditinjau dari gangguan jin ora ono, ditinjau dari medis, ilmu medis juga ora ono, ning ngrasake lara biasanya itu karena ain. Nek ain yo ora ono, nek ain yo ora ono ngono kuwi. Ain yo ora ono ndang didelok wong ya ora tau ngibadah kanggo wong tuwa ya wani, berarti kuwi adab. Gitu ya. Lah nek sing kena ain piye? Tahu nggak ain? Ain itu dicek secara medis nggak ketemu, dicek secara ilmu rukyah juga tidak ketemu. Ning wonge lara. Ternyata ain itu akibat dari pujian sanjungan seseorang dan kebencian seseorang dan pandangan mata yang jahat. Jo tambahane piye? Tahun itu tahun 2007 saya punya pasien, saya dapati seorang wanita, laki-laki seorang wanita, ya kan? Seorang wanita perutnya besar, umurnya sudah 50 tahun, lalu dicek di medis, banyak cairan di paru-paru, akhirnya dibedah. Kalau ke rumah sakit, kalau Boyolali itu RSU, rumah sakit umum Boyolali ya, itu dibedah. Selesai dibedah, dokter menyatakan sembuh. Dia keluar dari gerbang rumah sakit, besar lagi. Lalu masuk lagi, dibedah lagi. Dinyatakan sembuh, pulang keluar dari pintu rumah sakit, besar lagi. Kalau rumah sakit, dokternya sudah angkat tangan. Ini sudah bukan wilayah saya, karena ini bukan medis lagi. Bawa ke tempat saya diundang. Tak datangi. Ketika saya rukyah seperti air mengalir gemerujuk. Banyak berusukan saya kayak gemuruh saat ya di sini orang di jalan sana dengar. Kok gemuruh banyak tak? Iya ngedem gitu ya. Nah, ketika tak tanya, Kak Rukyah juga reaksi cuma begitu. Akhirnya tak tanya, Bu, ibu ini sebelum sakit punya masalah apa dengan ibu? Ternyata dia sebelum sakit, seminggu sebelum sakit itu pernah rembukan keluarga, rembukan warisan, dan dia diancam oleh ponakane dia. Diancam kayak ponakane dia. Lah, aib itu gangguan setan, gangguan plus yang manusianya tidak sengaja membuat. Manusianya tidak sengaja mencelakai. Jadi bukan sihir ya. Itu tak tanya, loh, sebenarnya Bu, ponane jenengan itu dalamnya putih. Mereka Ustaz dodolan kates. Yang ngendi letake teng mriki. Oh, siap, tak arani, Pak. Pak datangi, saya dapati Mbak, aku tuku katesnya, Mbak. Dia monggo lagi ora, Mbak. Lagi. Kula saged tumbas iki nek jenengan ngicipi. Oleh niku pun yakin lagi nek ra gelem ngicipi ra sida tuku. Aku ya ngono to. Akhirnya dengan berat rasa kono ngicipi kates. Ketika kates itu sudah dicicipi loh dia, langsung saya balik ke ibu tadi, tak suruh makan. Perut langsung kempes. Karena air itu begitu, Rasulullah juga demikian. Ketika ada 3 orang sahabat yang mandi di telaga, lalu satu sahabat itu takjub karena sahabat itu telanjang dada melihat kulitnya yang begitu indah. Akhirnya sahabat yang satu ini dia takjub, ketakjubannya itu dia subhanallah, saya belum pernah melihat kulit seindah. Dengan pujian itu akhirnya 2 sahabat ini demam panas. Nah, saya ini mungkin COVID ya. Demam panas. Lalu mereka bertiga datang ke tempat Nabi. Nabi langsung marahi sahabat yang memuji tadi. Ya Rasulullah, ini kamu bunuh saudaramu ya? Loh, enggak ya Rasulullah, saya cuma memuji kok. Lah, pujianmu itu mendatangkan air. Akhirnya si sahabat ini suruh mandi, bekas air mandinya, lalu suruh untuk mandi 2 sahabat tadi, sembuh. Jadi air itu sungguhnya dengan bekas air minumnya yang mendatangkan air, dengan bekas makanannya, dengan keringatnya itu bisa sembuh. Bismillah. Nah, kalau sakit yang bermula dari gangguan medis yo gampang kok. Dijak mangan ora enak, kancane mangan
soto ki seger kono ora ngrasake seger. Kancane mangan durian ya to maune rasa ngono dadi ora doyan berarti lara ya to. Mang tiliki sing umur 70 tahun cepak ana sate, gule, duren, kelengkeng, kopi, air putih. Milih sing ndi? Iki makan pitakone lara medis ngambil lara medis ya. Nek lara medis ngono kuwi mau, kok ana pangan. Kacang, kelengkeng, duren, sate, seafood, apa es, gitu, air putih, gitu, kopi, wes, kon jikok ini, wani jikok kopi waras, wani mangan durian berarti wong waras. Nek gur jikok air putih, kula mboten wani, durian kula darah tinggi, kopi kula darah tinggi, apa meneh? Apa meneh? Kok kabeh ditolak itu berarti lara medis organnya do bermasalah. Maksudnya tapi kita ini maksudnya ciri orang yang sakit dari non medis itu tadi ya lah, sakit yang dari non medis itu ya itu tadi yang sakitnya memberikan dampak kepada dia untuk dia menjadi takut kepada kebaikan sholat dan ibadah. Padahal nek mesine wong nek lagi lara ibadah kira-kira tambah lempeng apa ora? Biasane wong ki nek kena coba, ya ta, kena coba lara, kuwi ndongane ya semakin kusuk. Ibadah ya teman walaupun tidak bisa mengerjakan secara sempurna. Tapi dia yang tadinya ketika waras ndonga ora tau iso nangis, tapi ketika dia sakit ndonga dadi iso. Tetapi kan nek lara dadi kami ibadah ya wis lara demit yo. Apa anu salat cek Mas gah, salat ya lara cek. Ada enggak? Ada. Ayo salat cek wegah lagi lara, ora salat. Gusti Allah ya kampungne kita. Wonge lara. Udah, mungkin pertanyaan dulu. Enggak. Sing wedok urung teko. Berarti nek rawani teko ora entuk mulih. Berarti kalau takjub sama anak kecil atau anak besar itu tidak boleh bilang. Tidak boleh berlebih. Maka banyak anak kecil tiba-tiba panas karena kena sanjungan ibunya. Itu. Lalu baiknya sanjungan ibunya. Biasa-biasa saja. Padahal gantengnya nih, paten kan. Iya. Lah ya itu sebatas gak overload gak apa-apa. Anakku ganteng dhewe, ra ono sing mandi pijen bagus dhewe, lah kuwi sing pelanggaran. Bagus-bagus tenan ngono ya ora apa-apa jenenge lah. Ngono bagus dhewe ra ono tandinge. Wah, kuwi sing ngerti ya. Jadi pujian yang sifatnya over. Tapi kalau sekedar pujian kita di bocah pinter, anakku pinter nggih. Iya, aman-aman saja, itu biasa karena motivasi. Tetapi ketika ketakjuban yang sifatnya over, akhirnya bisa. Jadi ada orang yang punya potensi bisa mendatangkan air. Tapi ada yang saya sering ngobatin orang, seorang suami istri yang suaminya sakit nggak sembuh-sembuh karena saya punya klinik di rumah itu pasien yang datang ke tempat saya itu 90% returan dokter. Jadi nek wis mentok returan duite, returan penyakitnya itu ke tempat kami. Tidak sakit lanjut hubungi. Begitu. Akhirnya lu kok ora mari apa? Akhirnya bojone tak kene, Mbak. Kosek sadurunge lara iki sampean kanggo bojone sampean duwe konflik ora? Mboten iki Ustaz. Eling-eling sih. Apa kowe nelen banget kanggo bojone? Apa bae rumasane bojoku bagus dhewe sampeyan ya kok. Anu ta guru anu muji biasa itu. Nah, itu pujian itu ternyata Anda berpotensi mendatangkan. Akhirnya apa? Kuwi takon ngombe separuh tak keke sing lanang. Takon madan separuh takon ngombe sing lanang. Takon adus apa bekas air mandinya tak suruh mandikan.
subhanallah ternyata sembuh. Aing itu semacam itu. Enggak. Tapi katakan salah satu jin medis itu adalah dia untuk beribadah sulit. Itu kalau seandainya jin itu kena orang yang ahli ibadah, tapi dia aja sehat aja untuk ibadah sulit atau enggak? Nah itu berarti nggak ada bedanya. Kalau dia sehat amal sholat atau ini loro tambahan sholat juga salah. Itu berarti zonanya, nek semacam itu zonanya ada. Bukan gangguan jin lagi saja. Zonanya ada, orang tahu ibadah loro sisan, orang tahu didik sisan, susah terus loro-loronan, ra duwe kanca, ra duwe bola, ra duwe duit, ra duwe apa-apa, ra duwe omah, loro sisan. Ada. Ngono ku jin wis rasah ganggu. Lu sengsara kami jin. Merasa biru ya. Rasa diganggu. Ustaz, kalau dicintai jin tadi maksudnya gimana? Apa bisa diusir? Atau Ya, jin itu bisa jatuh cinta. Nah, makanya jangan kau datangkan mereka dengan pesona. Maka kan banyak orang semacam itu, orang kena gangguan jin itu biasanya begini. Kalau jin yang mencintai itu rata-rata biasanya orang tuanya atau leluhurnya dulu pernah intim dengan mereka. Lalu manusianya sudah mati, jinnya masih hidup. Nah, jinnya itu dia mencari di keluarganya yang dia paling dia sukai. tapi bisa diusir? Ya? Bisa diusir. Bener. Oh ya bisa benar ya. Maka ketika terjadi semacam itu, nanti kalau saya ya begini, jin, manusia itu bukan wilayahmu. Ini biar dimiliki manusia. Wong ora edep isih. Kamu itu cintailah dengan keluargamu. Kowe mudeng ora sekufu, nah kene jin ya tok, jin manusia ya tok, manusia kok mencintai jin. Ini kesalahan, ini namanya pelanggaran. Gue nek kena pasal iki 7 lapis kowe tak. Tak meden-meden ini. Ini bukan wilayahmu. Biar dia dicintai oleh manusia seutuhnya. Tetapi saat terlanjur cintamu di sebelah mata karena kamu tidak dicintai dan kamu tidak tahu malu, kamu mencintai seseorang yang seseorang tidak pernah cinta padamu. Biasanya habis itu tak tungani tobat kowe mertua bagene cintailah keluarga. Ya, jangan cintai dia. Tapi biasanya saya nanti kalau seorang wanita semacam itu saya sudah menyediakan kesatria penyelamat. Golek jomblo rumpayu rabi. Tak teko siapa rabi ora. Sing gelem aku sapa tak ayo tak golek. Nek kowe kudu pinter ngaji sik. Mergane apa bojo kowe mahari kudu iso ndongani bojomu. Banyak akhirnya tak nikahe. Jin tak selesai lalu golek bojo. Ngono, Mbak. Bisa setuh. Agak. Iki jam 10, prakteknya jam piro? Tekok sik. Materi tambah lanjutan. Yo saiki do tekok. Ini gitu ya. Kan itu tetap disukai itu, lalu solusinya gimana? Makanya kalau rumah itu jangan dibiarkan kosong. Karena rumah yang kosong itu akan dihuni oleh jin pasti. Jadinya begini loh jalurnya tuh. Ketika di sore hari, maka dulu orang-orang tua itu nek ngomong kambi anak putune, surup-surup do mlebu omah. Kok ndak ana setan lewat. Itu betul. Rasulullah juga bersabda, ketika di malam hari tutuplah pintu-pintu kalian, tutuplah jamban-jamban kalian. Karena apa? Ternyata terjadi pergantian sip jin yang ampuh-ampuh sing kuat-kuat mengagresi jin-jin yang lemah. Lah jin-jin sing lemah itu melayu di tempat-tempat yang kosong dan di hati-hati yang kosong. Mula cirine wong kena gangguan jin kuwi wong isa kena gangguan jin ketika dia melamun. Kuwi kena jin sing melayu mergo diagres kaya jenengan jonggopin hotel mesti ngene mobil gede-gede lho kok wah bak dalan sahabat minggir ora mesti golek bonsel
Iya kan? Ramu ke ngenteng yang gandalan tabrakan. Gambarannya semacam itu. Akhirnya jin itu mengagresi jin-jin yang lemah. Yang jin yang lemah itu cari tempat-tempat yang kosong, wilayah-wilayah yang kosong, rumah-rumah yang kosong. Nek duwe rumah kosong belum kanggo dihibahke wae dadekke pondok pesantren. Apa dibuka masjid, apa dienggo apa Pak? Dienggo rumah Quran, nganggo tafsir apa buka pondok edan. Solusine ngono. Mungkin jenengan repot, omah ki nek duwite pripun? Solusine disodakake mawon gawe serlok nang swarga. Iya, buatlah serlok kejangan. Serlok tujan. Lha Pak, sampean gawe narasi. Ayo gawe serlok nang swarga sapa sing datang. Ngene ya, Pak ya. Maka Pak. Ada kasus orang pasien di Rupiah itu dia jinnya minta persyaratan. Tidak boleh. Syaratnya karena taat, syaratnya karena tobat, syaratnya karena takut kepada Allah. Selain itu tidak boleh. Walaupun dia cuma minta sepotong kuku, walaupun dia minta sepotong rambut, walaupun dia mungkin kono pakai gaduh-gaduh yang tengah pasar. Nek syaratnya pokok golek kopat remuk yang tengah pasar. Oh ya pokok men demeti golek kopate sing remuk. Jadi tidak boleh. Walaupun kadang kan Ustaz, saya mau keluar. Saya sarannya apa? Caranya Ustaz bilang ya gitu saja. Enggak. Saya tidak akan mengikuti permainanmu. Kalau mau ya keluar karena taatmu kepada Allah, bukan taat pada saya. Taatnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Ini wujud tobatmu kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali menjadi seorang balik memberi ruang. Alah, butuh apa toh cah? Wong butuh beras kok nongkono. Kok meneh go sakti, kayak ono sekitar salah demi itu sesuatu teko meneh. Dan mereka membawa teman yang banyak. Nah, jin itu datang kepada manusia itu dengan banyak varian seperti pengamen. Nah, pengamen teko malah ditanggap. Mas kowe nyanyi sak nyanyinan bayar berapa Mas? Ya dibayar 2.000. Nyanyi apa 20 Mas tak kayak 200. Kelakon nyanyi ping 20 ini bar kuwi setlok ambil kanca-kancane. Nek ngamen nang kene lur. Akhirnya variasi pengamen pertama pengamen bawa gitar. Besok yang datang bawa cicik-cicik. Besok yang datang kan dikasih beras. Besok ada rombongan wangklung ngono kae. Ini teko terus dengan varian yang beda. Karena apa? Langganan jadi customernya setan. Akhirnya dia datangnya dengan variasi yang berbeda, ragamnya banyak. Jadi gabungan versi lokal. Maka jangan pernah menghadirkan mereka dengan ketakutan Anda, dengan kekhawatiran Anda, dengan kebingungan Anda, dengan kepanikan Anda. Karena itu Sherlock bagi mereka. Takutmu ada Sherlock jin mau datang ke tempat ini. Enggak, enggak. Pertama, kalau dalam Islam itu kita dengar berita setan, jin, iblis, kemudian ada jin iblis, jin Islam, jin kafir. Tapi di dalam dunia nyata ini, yang orang Jawa itu kan kalau ada iblis, ada setan, ada tuyul, ada genderuwo, ada balenowo dan lain-lainnya. Padahal dalam Islam kan tidak disebut seperti itu. Kalau di Eropa sana mungkin jinnya ada lain, vampir atau apa. Terus kemudian kalau Cina itu nanti mungkin kasih tatakan plek gitu. Ya, ini bagaimana kaitan antara akidah Islam dengan kenyataan semacam itu ya. Itu sama itu yang menyebut ini sehingga memperluas wawasan kita. Jin itu seperti asap. Kalau asap itu masuk di botol, seperti botol. Kalau masuk di gajah, dia seperti gajah. Masuk di manusia, masuknya seperti manusia seperti asap. Lalu kenapa variannya banyak semacam itu? Karena sesuai brandingnya apa?
brandingnya wong Jawa ku wedhot sendal bolong. Sing brand kuwi. Masa jin gur kaya wong tukang, masa jin wujude gur kaya tukang tambal-ban. Ora seru. Brandingnya apa? Loh, branding di sini kuntilanak. Saya ke Maluku brandingnya tali bagor jenenge. Oh, apa tali bagor ki? Tali bagor nyaraku dadong aku. Jenenge tali bagor nek Maluku. Ya. Macam-macam sesuai branding. Kebetulan yang Jawa ki varian akeh men Banaspati. Sundel bolong, kuntilanak. Tuyul. Banyak varian. Itu sebetulnya jenis sama saja, cuma dia sesuai dengan branding masyarakat. Karena apa? Kalau brandingnya terbeli, kalau brandingnya terbeli, terus akhirnya beliau lali brandingnya soto kok, jajannya sego budang. Ya branding soto bilang, maka dia akan sesuai branding, sesuai percakapan manusia ini ngomong. Kalau di dalam kitab Minhajul Qasidin itu disebutkan ada pohon tiba-tiba angker. Ternyata apa? Pohon itu sebetulnya tadinya biasa, tapi tiba-tiba ada seorang penakut lewat. Wih kok gede nih, angker apa lagi? Akhirnya dengar itu jin langsung wah ini besok digo kayak kerajaan jin. Akhirnya apa? Dia betul-betul lalu orang itu lewat lagi, oh ternyata ada putih-putih kemelewar sing tidak dicantol ke yura kabur neng ada kemelewar warna putih dari atas sampai dari takut itu dia pingsan. Dari pingsan itu dia kesurupan. Nah setelah kesurupan dia dalam kesurupannya itu dukun mesti siap kejeng. Nek kesurupan melalui yang dukun lah, yang dukun ketika yang dukun wah bisa ganggu jin sing nungguin kae syaratnya apa kon nukoke berarti semacam-macam lah mungkin saya kira kon nukoke kuota simpati kon nukoke kuota paling selaras kan ya kuwi yang kon ngambengi kuwi ya udah akhirnya datang ke sana. Lah, ketika datang ke sana manusianya ini betul-betul sembuh. Ketika ini sembuh, langsung isu sentralnya ke masyarakat, langsung brandingnya jadi tenang. Pohon itu betul-betul. Saya kalau dapati nek pesanan omah didol atau payu mergo jare akeh duwite iki mau tak tantang. Omah ya didol bisa dakoke wae. Nek ra ngono ya didol rasa arep-arep dakwah. Nek ra ngono saiki kowe iso ora ngundang pengajian wong warga kene, engko mangane digratisi pengajian bahasa ghaibiyah. Biasanya gitu. Omah yang terkenal angker tadi, akhirnya tak suruh mengumpulkan masyarakat, lalu pengajian. Di pengajian itu saya akan sebut mereka. Wahai jin yang ada di rumah ini tak mau pengajian. Nek kowe ganggu, ya lunga. Nek kowe ora ganggu, melu ngaji ya itu. Tapi jangan sekali-kali kalian mewujudkan penampakan diri kalian di hadapan karena rumah ini mau dibeli. Nah gitu kan, buat pengajian. Biasanya gitu untuk pengajian 1-2 kali selesai. Akhirnya brand menakutkan tadi sudah hilang dari masyarakat. Oh ternyata di ngaji ya nyaman. Mangan yang kono yo enak. Ternyata yo ora ono sing ganggu. Lagi masyarakat memunculkan informasi, oh mah kae ora angker lek ayu gitu. Ngono lho. Mau nek ada misalkan ya kita itu minimal bahasanya mas ada standar minimal atau protapnya Rusia itu kan. Tadi kan saya sebutkan kita satu berani itu kan mudah. Kedua adalah tauhid ya. Ketiganya adalah bacaan ini. Apakah minimal itu, kemudian apakah ada sunah-sunahnya misalkan wudhu dulu, kemudian pakai media, itu terus kemudian kapan kita mulai ada hasil, kemudian kita perlu ini punya, ini ke medis ini dan ini itu terus kemudian progresnya itu kemajuannya kayak apa, kapan dikatakan kita berhasil sudah cukup, kapan kita harus konsul, kapan ini mungkin ya kita tertata siap nanti jadi jadi variasi ruqyah itu kan banyak. Yang syariah itu kan
Kalau kita menjadi peruqyah, wudhu dulu, kondisi bersih. Setelah wudhu, peruqyah di tempat yang bersih, steril, terbebas dari gambar-gambar bernyawa, terbebas dari ayu, terbebas dari salib. Tidak ada itu. Peruqyahnya kita menghadap ke kiblat, lalu membaca Al-Quran dan doa-doa yang maksud dari Rasulullah SAW. Loh, nek maca ayat iki apa kabeh Al-Quran kena dienggo ruqyah kena. Butuh diwaca ngono wae. Wapalane ra ndokeh tak nyekel Al-Quran diwaca. Insyaallah dengan Al-Quran, karena ini aplikasi dari Al-Quran menjadi penyembuh. Dalam kalimat Al-Quran menjadi penyembuh kok ora dituding ayat iki ya ora. Bahkan Al-Quran menjadi penyembuh karena gelombang bacaan Al-Quran itu mampu memperbaiki saraf otak. Dan ketika saraf otak itu baik, maka orang itu sehat. Kan begitu. Nah, ruqyah itu kalau untuk orang sakit, nanti ketika di ruqyah itu seperti ada yang bergerak karena sakit kita akan terurai. Dan ruqyah itu sendiri tidak hanya untuk kesurupan. Ruqyah kita itu untuk segala penyakit. Dibacakan ketika ada rasa wah seperti ada yang bergerak, itu juga bukan berarti jin. Bisa jadi karena memang terurai, terbuka saraf-sarafnya dengan bacaan kita. Sungai Nil kan perlu korban ketika khalifah Umar menjadi seorang khalifah. Kemudian apakah perlu dikorbankan lagi? Kita tadi kasih korban Sungai Nil kering. Kemudian khalifah Umar mengirimkan surat. Mungkin kasus seperti itu misalkan ada desa itu yang sering masih sajen pada sumber mata air. Ketika ada sajen sumber mata air itu tidak keluar. Ya akan ada lagi kalau menuju musyrik itu dari sana ternyata dia nggak keluar mata air itu cara untuk mendakwahnya bangsa itu dilakukan pendakwaan terhadap mereka berulang kali. Nek bisa ra tembus ya pintu ra tembus ya ping 3, ping 3 ra tembus ping 4. Terus karena langkah kita itu langkah kebaikan lakukan secara terus-menerus mesti tembus. perlu waktu juga. Yo enggak sih, waktu nek sampai karo wae. Wis soalnya kapan lah makan. Jadi kita jangan terbiasa untuk mengkhusus-khususkan waktu. Ini masalah ini. Wes ruqyah wae. Wes wudu mangkat wudu badan bersih ruqyah. Oh saya sakit tapi baru haid ya haid kan ono sehat. Itu baik. Kita berusaha untuk nah kalau syarat memang syarat itu adalah untuk membuat hal-hal yang buruk, misalkan ya omah ya aku omah kok omah ono gambare gede-gede, gambare Diponegoro, gambare Sunan Kalijaga, gambare Habib Lutfi, gitu gambare macam-macam ngono kae, ngono kuwi izin kami sing di omah. Niki nek diruqyah nek misale gambare itu diturunke rumit pripun. Iki kan ya itu kan itu bisa. Karena itu bagian dari apa perjalanan ruqyah syariah kan semacam itu. Begitu. Kalau gerakan atau pencitraan itu Apanya itu? bisa seperti orang ada yang pegang nadinya. Jadi nah itu kan gini ya, jin itu tinggal di aliran darah. Jin itu bisa tinggal di aluran darah besar, saluran pembuluh darah yang besar bisa. Tapi juga jin itu bisa tinggal di tulang belakang, di ruas-ruas tulang belakang. Ya udah, maka dikatakan saja. Makanya ruqyah itu misalkan ini manusianya. Buat maju di sini. Gini lek. Sama. Jadi misalkan
Ya gini saja. Misalkan ya penyakit disuruh menyeru Allah dulu, ya Allah jadikan ruqyah ini engkau ridhoi menjadi wasilah kesembuhan untuk anak Adam, ya Allah dengan ridhomu. Itu minta kepada Allah. Yang kedua, meminta kepada penyakit. Hai penyakit, keluarlah kalian dari jasadnya anak Adam ini. Penyakit keluarlah karena taat kepada Allah. Saya doakan, saya bacakan ayat Allah, yang ayat Allah itu berfungsi untuk menyembuhkan segala penyakit. Maka saya memerintahkan khusus pada penyakit, keluarlah dari tubuhnya ada penyakit. Yang kedua, yang ketiga, jin. Wahai jin, kalau di dalam tubuh ini ada jin yang zalim, entah dimanapun kalian dan jasadnya ada ini, keluarlah dengan cara yang baik dan jangan kembali lagi, karena keluarmu karena taat kepada Allah. Tak bacakan Al-Quran, keluarlah dengan cara yang baik, tanpa syarat dan tanpa dendam. Gitu ya. Ya udah, tak bacakan. Nah, biasanya kalau ada jin yang anarkis, dia langsung balik ditanya, emang yang kamu mau apa? Wadilah. Tapi kalau enggak, ya udah langsung bacakan. Selesai baca Al-Quran, besok boleh dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kulli syai'in yudhi kami syari kulli nafsin nawaini hasidillahu yasbika bismillahi arkik. Bismillahi Allahu Akbar. Boleh. Kok ada di sakit-sakit tertentu, ya disentuh bagian yang sakit. Sing sering sakit pundak tat. Tengok pundake, wajahnya Al-Fatihah. Iki pun kula kae balsem, kula kae napa-napa tekake tukang urut teng pundi-pundi, kula jamu teng pundi-pundi mboten mari. Nah, ya wis didongani ngono kuwi. Insyaallah nanti kalau itu dominasi jin, dia akan keluar. Oh, kita bar diruqyah malah ngamuk saya ndadi, berarti reaksi. Ora apa-apa. Berarti ora rampung pisan, butuh dua episode. Tapi ketika iki diruqyah malah saya ndadi, malah saya wah iki piye wah peruqyah sing salah, berarti panik wong. Kepanikan itu dia mengkonsumsi produk mereka. Delalah peruqyah melu panik. Wah, aku ora ngerti nek ngono kuwi, Wak. Enggak tanggung jawab jenenge. Akhirnya podo-podo panik kabeh kalah kami demi ngono lho. Nek sama-sama. Kan banyak semacam malah panik diri. Wah, apa terang ini. Wah, bayangan kita. Ketika dia sudah bunyi ada bayangan kita melihat sosok yang besar, berarti wis pelebon demi. Gitu. Enggak. Terus? Agak. Jadi apa namanya? Yang jelas kita itu manusia. Sering ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana tip agar tidak takut dengan mereka? Iya kan? Rauti kata. Saya sering ditanya oleh santri malah, tak delta tinggi kono piye tak? Akulah Anda lebih menakutkan daripada mereka. Jadi ketika mereka menakutimu, wajahmu lebih menyeramkan daripada mereka. Menurut gue misalnya ini penampakan gue muni ngono kuwi hejin, kowe salah medeni aku luwih medeni daripada kowe. Menurut jenenge Melayu. Ternyata lebih ngeri. Tetapi kalau lagi jin, jadi ya seluas apapun makhluknya, ketika dia tidak di wilayahnya, dia posisinya pasti lemah. Artinya ketika jin mengganggu di dunia manusia dan dia melakukan penampakan, itu posisi yang paling lemah. Balangan watu lak loro. Karena posisi paling lemah. Kenapa di posisi paling lemah? Sakniki pendekar di dunia, pendekar darat sing ahli kungfu sama. Misalnya Jet Li kuat, gelut bisa apa-apa menang. Ning coba Jet Li gelut yang jeron banyu. Ya, kambi iwak apa kambi boyo? Menang, mesti menang boyo, mesti menang iwak. Nek
iwak kuwi mau nyandul meja kanggo ibu-ibu modal peso cilik, iwak ki wis ora iso. Betul kan? Masa aku nyanjiran banyu kuat lho Bu. Ora, jenengan nggo peso terus kalah. Artinya kata jenengan itu jin ketika itu posisi paling lemah ketika masuk di wilayahnya manusia. Lha awake dhewe nang daratan yo kuat nang daratan kok. Coba nyanjiran banyu. Kelipuk. Ampuh kaya apa nek cempluke banyu. Iya. Lho. Gelut kok kambi kerah, gelute nang ndoro wit. Ya mesti wonge kalah. Wong kerah gane penekan uripe nang dhuwur. Jin ki yo ngono. Jin kuwi menangnya di dunia mereka. Tapi kalau di dunia manusia mereka lemah. Nah, ini harus dipahami biar muncul keberanian bahwa mereka lemah. Artinya apa? Nek nganti ada penampakan badukan. Rasanya gitu. Tak dijual tulan, nggak ngerti orang. Pernah ngerti sana? Nggak ngerti selang. Mus tahu lu ngakon wong nggo anu kasti kan. Singgo apa? Pemukul kan. Betul jare kono wong sama dipukul betul. Wah. Karena begitu nampak lemparan saya. Karena dia sudah melompati dimensinya. Dan itu pasti posisi paling lemah. Lupa itu dari satu orang. Misalkan kita kan sedang ada kunjungan kemana, terus itu tuh nular kemana-mana gitu loh. Jadi nggak selesai akhirnya yang diambil itu juru kunci wilayah setempat. Biasanya sudah ngomong kan, hanya repot. Maka larangan mengadakan ruqyah massal itu di sini. Orang ketika mengadakan ruqyah massal otomatis banyak yang nonton, betul nggak? Ketika banyak yang nonton, jin itu menunggu momentum siapa yang histeris. Ketika histeris masuk. Di sekolah terjadi kesurupan massal rata-rata wanita. Sing nang belas rano sing kesurupan sing mau itu wong selawe. Alah oke lele. Ketika dulu pernah kasih sing ruqyah ya delalah ruqyah talentane kurang. Nganti tele-tele mulai om 6 sing ruqyah. Mergane ruqyah ra rampung. Ya gitu ya. Ora rampung-rampung. Ya iki mari ono ya. Iki mari ono ya. Iki mari ora remuk ruqyah itu siji. Ya ta? Rombongan ya remuk, sing kesurupan wong 100 ruqyah itu telu. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana? Pertama jangan panik kok jadi peruqyah, jadi tim ruqyah kok panik itu pelanggaran. Kepanikan itu Anda sudah kena program mereka. Jadi nggak boleh panik. Pertama nggak boleh panik. Saya kalau kasus mazhab itu yang dulu saya pernah sama Ustadz Kusdirin di daerah Belaku Simawela di sana. Itu tadinya ada pohon beringin-beringin kecil dipotong jinnya mubal. Enak santriwati, enak cah-wedok. Udah tak sampai kan uang 17 surupan kabeh. Tadinya wis repot silangane. Akhirnya saya bilang Ustaz, benar bisa kesini nggak? Kapan besok? Hari ini. Oke, siapkan murid-murid kumpul semua, guru-guru kumpul semua, nanti ceramah ghaibiyah yang ceramah saya. Tak gitu kan. Betul. Saya baru ceramah ghaibiyah tak celuk jenenge. Demet nek wani metu wae. Baru ceramah seputar ruqyah itu wis anak sing geletak lah, anak sing semaput lah, anak sing bingung lah, anak sing jerit-jerit lah, anak sing melayu lah ngono. Wong pirang-pirang nek wong sakmono lah geger panik kabeh. Tapi di dalam ceramah saya sampaikan jangan panik apapun yang terjadi. Jangan panik karena kepanikan itu produk mereka.
tidak boleh takut dan tidak boleh bersedih. Akhirnya ketika betul-betul terjadi itu, anak-anak tidak ada yang panik. Akhirnya sudah terkarantina dulu ya beruang sakmono. Ya beruang sakmono dulu. Nah itu kapan? Saya bicara sama mereka, wahai jin, hari ini kamu nyusupi banyak orang. Kamu nanti harus segera keluar saat ketika saya ucapkan takbir, kalian keluar. Karena kalau kalian tidak keluar, kalian akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu kan. Apalagi kalian tidak bertobat. Nah, itu ya sudah. Murid yang lain jangan menonton, suruh pulang. Karena ketika ditonton, yang nonton ini panik, nambah. Jadi saya kesurupannya mau nih wong siji. Gara-gara kacane ngerti, lu kowe ketapa, Mbak? Ku langsung menjerit, kowe ning jerite luwih banter. Lho loro, sing siji teko meneh ngomong lu, kena meneh terus tak terbendung. Orang anak kerukyah masal itu menciptakan zona untuk kesenangan mereka. Karena mereka menunggu momentum, nunggu sopo sing histeris. Saya pernah punya pasien, seorang teman baru delok film horor bagi dunia lain. Oh my god, ngontrak delok film horor sing wedok wedi kesurupan. Sing lenang melu wedi wong loro kesurupan kabeh. Sudek. Nanya. Lah kowe iki ngopo aku dulu. Anu tak nonton film horor. Karena ketika nonton film horor jangan dikira kalau sendiri nonton, jinnya pun nonton. Tapi jin ya seneng kalau didelok kancane kok. Kok ternyata sing nonton wedi dia masuk. Dan rukyah masal juga demikian. Jane sing kesurupan gol loro lu dadi wong berang-berang. Karena tadi histeris. Ketakutan seseorang kan Anda tidak tahu informasinya. Oh, bulan ini kayak penakut. Oh, bulan ini kayak wong panikan. Dan akhirnya terjadi fitnah lintas teman. Bulan ini kowe kesurupan. Bulan ini kowe ana demite. Ya, macam-macam. Terjadi fitnah di sekitar. Sehingga berada di lingkaran setan. Nah, caranya piye? Sing waras-waras kon iki petuk delok. Ya. Nah, habis itu Anda punya tempat khusus, sing kesurupan yang coba sing dadi petani ketoke wae. Leboke siji selesaikan des, semua mulai. Leboke sira des, langsung mulai terus. Ya saya dakwah dulu itu ada gerakan khusus. Gerakan itu yang fungsinya sebetulnya cuma meluruskan tulang belakang, tapi sambil dirukyah Bismillahirrahmanirrahim. Kalian keluar yang sudah diinterogasi lewat kasihan. Pukul. Selesai. Setengah jam selesai. Caranya begitu. Jadi harus dikarantina dulu. Nek enek hutan kobongan, kowe gur banyu sak ember, banyu ku rasa madang hutan sing kobongan separuh mau pedoten jalure. Sing kobong gene tok wae, sing kene rang-rangan sing. Baru diselesaikan sedikit-sedikit. Oh, jangan demikian. Nek terjadi kesurupan massal, kuwi sing guru kesurupan kon. Apa meneh sing delok-delok sing udah wedi. Rata-rata sing delok malah do sing wedi-wedi kuwi. Mula nek bocah malu-malu kucing, wedine ya ngene. Iya kan? Nek wong kendel apa terus ngomong ora usah. Tapi sing malu-malu kucing mau jane wedi ning malah tetep delok. Akhirnya malah caranya begitu. Dijikok siji selesaikan suruh pulang. Kok sih selesaikan terus habis nanti. Caranya menurutnya teknisnya sendiri ya gitu sendiri. Gue kaget. Wong iki sing ya wong limae kewalahan nanti sedih ra wis kira wong siji setengah jam tok bubar. Nah, karena itu tadi saya malah darutan ngaji sih. Ngaji kambi demit. Seneng ya ngaji kambi demit. Karena Mas ya. Caranya begitu. Orang malah
malah ngumpuk, malah kabeh bingung, timnya melu bingung, wah malah tim Rukyah malah memberikan ekspresi kecemasan di hadapan mereka, malah tambah cemas loh, ya kan? Pilih wong loro kok malah memberikan kecemasan kok kembali sing loro, mulai mati loh Mas Bene. Ngerti kancane loro, lho kancane ya ngopo, mulo aja dolan-dolan sik nganggo masker sing dobel ya. Tambah haru. Dadine wong ki nek terharu, wong ki nek sedih, maka akan beku darahnya. Orang itu kalau beku darahnya ya